Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romotino SSCC di dalam catatan pesiarah. Orang bijak mengatakan bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Maka Fransiskus Xaverius mengajarkan kepada kita untuk memberikan apa yang telah kita pelajari sehingga kita bisa mewartakan kerajaan Allah dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, keselamatan umat manusia, berbagai bangsa kau jadikan milikmu berkat pewartaan Fransiskus Xaverius, imam dan misionarismu. Semoga semangat misionernya berkorbar di hati umatmu, sehingga di mana-mana kami mampu berkembang, bertumbuh di dalam iman dan perbuatan seturut kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami di dalam pewartaan Injil-Mu di setiap tingkah laku kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini kita mendengarkan sharing pengalaman iman Rasul Paulus di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mewartakan Injil, di mana pewartaan Injil adalah suatu keharusan bagi hidup Rasul Paulus. Bagi dia tidak ada tempat untuk mengabaikan ajaran Kristus, atau dia tidak ada tempat untuk memegahkan diri di dalam pewartaan Injil, dan juga tidak ada upah di dalam pelayanan. Dia merasa celaka apabila hari-hari hidupnya di dalam pelayanan memberikan tarif harga, memberikan standar upah. Ia mengajarkan kepada kita semua di dalam pewartaan kerajaan Allah atau pewartaan Injil, hendaknya kita jangan bermegah diri atau kita mencari keuntungan dari kesempatan yang ada. Di dalam pelayanan sifatnya ialah sosial. Kita berbagi, kita memberi dan membiarkan nama Allah dimuliakan. Namun seringkali yang terjadi pada Anda, saya, dan kita semua, ketika suatu pelayanan itu semakin berhasil, kita mulai memegahkan diri, mulai mengatakan akulah sang pionir, akulah yang memulai. Kalau bukan karena saya, semuanya tidak terjadi apa-apa. Padahal yang dikehendaki Tuhan ialah nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehadiran kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam Injil hari ini, di dalam Injil Markus, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil ke tengah-tengah dunia. Sebagai pengikut Kristus, yaitu kita, Anda, saya, yang telah menerima sakramen baptis dan menyatakan diri menjadi murid Kristus, kita pun dituntut untuk mampu mewartakan kerajaan Allah di dalam tugas perutusan itu di setiap aktivitas sehari-hari kita, dengan cara kita masing-masing, yakni cara hidup kita adalah pewartaan Injil. Kalau kata-kata kasar, kata-kata yang mencemooh, ujaran kebencian, apakah itu mencerminkan iman kita? Tidak. Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk mewartakan cinta kasih, mengkritik kalau itu salah, dan menunjukkan serta memuji kalau itu benar. Seringkali justru dalam kebenaran karena kebencian kita mencari-cari kesalahan seseorang.
Tetapi hari ini kita diingatkan, hendaknya di dalam hidup kita, kita sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita katakan, mestinya kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Maka hidup kita akan menjadi berkat. Maka kehadiran kita akan menjadi sumber sukacita. Kunjungan kita akan menjadi sumber bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, belajarlah dari Santo Fransiskus Xaverius. Dimanapun ada kesempatan, ia mewartakan kerajaan Allah. Sebagaimana yang ia pelajari, ia bisa memberi karena dia memiliki. Seringkali kita menjadi sok tahu, seringkali kita memegahkan diri karena kita tidak memiliki iman akan dia. Makanya yang selalu dimegahkan adalah diriku, semuanya karenaku. Kalau kita memiliki pengalaman iman bersama dia, sang pemilik kehidupan, dan selalu mendekatkan diri padanya di dalam doa, maka kita pun akan membagikan dengan mudah apa artinya bersukacita di dalam rancangannya dan apa artinya berbahagia di dalam jalannya. Jadikanlah hidup kita selalu berkat bagi sesama kita, Anda, saya, kita semua. Yesus mengajarkan untuk memberikan cinta kasih dan bukan kebencian, untuk memberikan maaf dan bukan cacian, untuk merangkul dan bukan pengucilan. Mari kita ubah cara pandang kita, karena kalau kita hanya fokus pada satu persoalan, pikiran kita menjadi sempit dan tidak menjadikan berkat. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan mendampingi kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, kita tidak bisa mewartakan kerajaan Allah kalau kita tidak memiliki iman yang kuat terlebih dahulu pada Dia, sang pemilik kehidupan. Karena kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Maka dekatkanlah dirimu pada Tuhan, dan mari kita mewartakan di dalam pelayanan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.